Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Al-Hafiz Al-Munziri bisanadihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Abu Umamah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, innal ghusla yaumal jumu'ati, nama kitabnya ringkasan At-Targhib wa Tarhib, hadis nomor 205. Innal ghusla yaumal jumu'ati, mandi hari Jumat, la yasullul khotoya, mencabut, merontokkan, melepaskan dosa-dosa, min usulis sya'ri, dari pangkal rambut. Dari pangkal rambut itu apa? Oh, pangkal tempat tumbuh rambut tuh jange, nah, kulit. Melepaskan dosa dari pangkal rambut, istilalan, serontok-rontoknya, lepas dosa-dosa itu. Kalau kita mandi itu yang lepas dosa apa daki? Daki. Setelah Islam datang, dia tidak hanya mengajarkan yang zahir, tapi juga yang batin. Makanya kalau kita minta maaf, mohon maaf zahir dan batin. Orang yang mandi lepas dakinya, kalau dia tak Islam, namanya bersih. Tapi setelah dia Islam, dia lebih tinggi daripada bersih. Apa yang lebih tinggi daripada bersih? Suci. Orang yang sholat itu bersih apa suci? Suci. Makanya doa setelah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Suci. Semua yang suci pasti bersih. Semua yang bersih belum tentu suci. Kalau bersih dari yang zahir, daki. Manusia ini unik, dari ujung rambut sampai ujung kaki bedaki. Daki kuku, itu maka Islam disuruh motong kuku. Sekarang banyak orang cantik kukunya panjang. Di balik kuku itu telur cacing. Patutlah bakwannya sedap. Semua kulit berlipat-lipat bedaki. Semua betai, tai mata, tai telinga. Ada pulanya betai hidung. Jadi manusia ini kotor. Datanglah Islam. Kalau sekarang pelajaran-pelajaran Islam ini tidak terlalu nampak hebat, karena memang manusia zaman modern ini bersih. Tapi kalau mau menengok, cobalah kita masuk ke suku-suku terasing yang tak mandi-mandi. Orang yang di hutan, orang yang di laut, orang yang di gunung, yang malas mandi. Ada seumur hidup tak mandi-mandi. Dimandikan sekali, mati. Nah, jadi ajaran Islam ini setidak-tidaknya, sekotor-kotornya, sejorok-joroknya orang Islam, seminggu sekali pasti dia mandi. Mandi hari Jumat. Tapi yang paling rajin mandi di dunia ini, orang Eropa, orang Amerika, orang Australia, orang Afrika. Yang paling rajin mandi orang Indonesia. Asia Tenggara lah. Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, itu paling rajin mandi. Ustaz kok tahu? Dulu kami waktu kuliah di asrama kan ramai. Ada orang Rusia, ada orang Afrika. Orang tuh kalau musim dingin seminggu sekali mandi. Asal habis main bola, lap-lapnya sedikit. Itu dia. Pernah saya sekamar sama orang tuh, bawa ke pinding. Kita tak tahan, karena dari kecil udah terbiasa mandi. Jadi asal petang tak mandi, rasa miang badan. Tahu miang? Nah, anak-anak ini kadang tak tahu miang. Miang buluh. Bambu itu ada gatal-gatal. Nah gitulah rasa badan, macam-macam berpasir aja. Saya sampai sekarang kalau tak mandi tak bisa saya tidur. Mandi dulu bersih, baru bisa tidur. Dari kecil kita gitu.
Anak-anak kecil mandi. Anak kecil sekarang pula tak main mandi, main tisu aja. Badan bertisu, ciri bertisu, bertisu. Meniru orang barat. Hotel itu makin tinggi bintangnya, makin tak ada airnya. Bintang 3 ada keran, bintang 4 hilang keran, bintang 5 tak ada, tisu aja lagi. Makanya ada dulu tokoh masyarakat Riau, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Dia kalau pergi kemana-mana, orang terkenal keliling dunia, dia pergi kemana-mana, di dalam kopernya itu mesti ada gayung. Gayung. Karena nanti kalau ke hotel-hotel bintang 5 itu tak ada gayung lagi, kayak tisu aja, ganteng bersih, tapi tak bergayung, tapi tak bergayung, tak siram air. Kalau tak percaya, pergilah hotel-hotel bintang 5, tak ada lagi air, main tisu aja. Silap-silap itu tisu ke bawah, itu tisu kate. Na'udzubillah. Jadi Islam ini mengajarkan at-tahuru syatrul iman. Suci itu setengah dari iman. Iman di situ maksudnya sholat. Suci itu maksudnya wudhu. Tidak sah sholat kalau tidak berwudhu. Maka setengah sahnya sholat itu ada pada wudhu, suci. Kuku potong hari Jumat, semalam potong kuku, pendek. Gosok gigi setiap mau sembahyang. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Gosok gigi. Mandi sebanyak-banyak, bagus. Dan agama Islam pula bukan agama yang tumbuh di tepi sungai. Seandainya Nabi Muhammad itu orang India, lahirnya di tepi sungai Gangga, lalu kemudian ibadahnya banyak pakai air, masuk akal. Mandi, mohon maaf, mandi wajib pakai air, mandi junub, mandi wiladah habis melahirkan anak, mandi nipas, mandi masuk Islam, mandi setelah gilo. Orang gila, sehat deh, mandikan. Mandi sudah masuk Islam, mu'alaf mau masuk Islam, mandi. Banyak sekali mandi dalam Islam. Berwudu, wudu subuh, wudu zuhur, wudu asar, wudu maghrib, wudu isya, wudu duha, wudu tahajud. Sikit-sikit wudu, sikit-sikit wudu. Batal wudu, perbaiki lagi wudu. Semua ibadahnya pakai air. Nabi bukan orang Mesir. Seandainya Nabi Muhammad itu orang Mesir, lahirnya di tepi sungai Nil, ibadahnya banyak pakai air, masuk akal. Nabi lahir di tempat yang tak ada air. Makkah, Madinah. Mana ada air situ? Sumur paling mahal. Tapi justru ibadahnya paling banyak air. Nah ini kalau orang berpikir, tahulah dia bahwa agama ini bukan datang dari Makkah, bukan datang dari Madinah, bukan datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi agama ini datang dari Allah. Afala ta'qilun? Apa kamu tak berpikir tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tak mandilah manusia ini, berkumpullah kita ramainya, tak mandi, bau ikan salai. Ikan salai. Saya kan bolak-balik saya masuk ke hutan, duduk bau ikan. Kenapa? Karena memang itu anyir badan. Tapi begitu Islam datang, suruhnya pakai minyak wangi, mandi bersih, mulut gosok gigi, siwak, badan bersih, sampai pori-pori kepala ini pun bersih. Wudu, berwudu bersih, muka. Jangan sampai senyum orang, senyum kita, rupanya yang disenyumkan orang awak. Tengoknya si mato segodang bakso, bersih. Itu tentang mandi hari Jumat. Kita teruskan hadis 206. Ini saya sampaikan tausiah ini sampai masuk waktu sholat sunat isyraq. Maghrib kini jam berapa? 6.12. Sampai jam 6.12. Nanti jam 6.12 kita sholat sunat isyraq. Habis sholat sunat isyraq baru kita jawab pertanyaan itu yang kertas-kertas yang dibagi. Itu kertas, Pak, itu kertas. Bukan amplop untuk sedekah, bukan. Hadis 206 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an,
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut sahabat Nabi radhiyallahu an, al-khalifatul awal Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Begitu adabnya kalau disebut sahabat Nabi radhiyallahu an. Kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ada juga, aku nyebut sallallahu alaihi wasallam cuman dalam hati. Bagus dijaharkan supaya kawan kita yang sebelah ingat. Kalau yang mengantuk-ngantuk, hilang ngantuknya. Kalau bisa kuat sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati, mandi hari Jumat, wajibun. Apa itu wajibun? Wajib. Mandi hari Jumat itu hukumnya wajib ala kulli muhtalimin, bagi yang malam Jumat itu dia muhtalim. Muhtalim, maaf cakap, mimpi. Kalau tak mimpi tak wajib. Wasiwakun, bersiwak, gosok gigi. Wa yamussu minat tibi, dan mengoleskan. Yamussu, menyapu. Kata orang Melayu menyapu, kata orang Jawa mengusap. Gurunya orang Melayu, muridnya orang Jawa. Maka sapulah kepala, katanya. Nah, dibawanya pantang bakal sapu. Menyapu itu artinya mengusap. Diusap. Muka ini disiram, tangan dibasuh, kepala sama telinga disapu, diusap, basahkan. Minyak wangi, ya musu, mengusapkan minyak wangi. Minat tibi, tib artinya minyak wangi. Ma qadara alaih, ma qadara alaih, semampunya. Disapukanlah minyak wangi. Mandi, udah bersih badan bagian luar, siwak bagian dalam, gosok gigi. Jangan sampai ganteng, bersih, rapi, begitu bercakap kawan pingsan. Bergabung situ semua. Mulai jengkol, petai, sambal belacan. Basi pula. Bayangkanlah itu baunya. Maka disuruh gosok gigi, bersih luar, bersih dalam. Sesudah itu pakai minyak wangi. Barulah pergi sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan siang. Panas terik, tengah hari. Kalau yang datang tuh tak mandi, tak gosok gigi, bayangkanlah baunya itu. Bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang badan orang tak berbau. Kenapa? Karena tak berpeluh. Saya yakin hari Jumat di sini tak berbau. Kenapa? Kipasnya kencang, AC-nya hidup. Berapa AC-nya? Banyak betul duit orang daerah sini. Kadang masjid itu ada AC tapi tak hidup. Ini hidup AC. Kayak kaya orang sini. AC, tengok lu tak bersusun AC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boleh, 2 boleh AC. 13. Saya masuk tadi ke dalam, paksa saya duduk di bagian sana. Goncang betul AC. Hebat masjid ini. Jadi kalau badan tuh ada AC, badan tak berpeluh. Orang kalau di ruang AC sampai berjam-jam, badan tak berpeluh, diisap sama AC itu. Makanya kalau kita kerja di ruang ber-AC, mesti banyak minum. Itu maka Ustadz di sini disediakan air minum. Karena AC ini mengisap cairan di badan. Orang yang terlalu lama di ruang ber-AC, kulitnya kalau diginikan, kering. Mesti banyak minum. Kalau tidak kering, buah pinggang kering, sakit pinggang. Maka badan, zaman dulu tak ada AC. Sudahlah ada AC, ada kipas, tenang, tak terlalu bau. Jadi sulit orang menangkap ajaran Islam ini kalau dia tak bandingkan bagaimana kehidupan zaman dulu. Hari Jumat, siang, panas terik, kipas tak ada, berpeluh, berbau. 2 menit cuma khotib itu sanggup khutbah. Habis itu barulah orang paham kenapa orang Melayu sebelum malam tarawih mandi
Berlimau. Kenapa pakai limau? Belum ada sabun. Limau jeruk. Limau itu kan dipakai untuk membasuh ikan. Limau coba. Ibu membasuh ikan pakai limau kan? Dipakaikan limau itu, maka hilanglah bau amisnya, rontoklah lemak-lemaknya. Kalau di kulit ikan itu namanya lemak, kalau di kulit kita namanya malu pula menyebut daki. Lepaslah dia dari badan, wangilah dia. Nah, itu ajaran Islam itu luar biasa, suci bersih. Makanya ada orang masuk Islam ini bukan karena menengok sembayangnya, masuk Islam bukan karena menengok hajinya, masuk Islam karena menengok bersihnya, sucinya. Ustadz almarhum Ihsan Mokoginta masuk Islam tuh karena satu dari ajaran Islam, ditengoknya orang Islam tak pakai selop di rumah. Itu awalnya. Tengoknya bersih lah lantai rumah orang Islam. Mana ada orang Islam berselop di rumah? Kenapa? Karena selop di luar menginjak tai ayam. Kalau dipijak sampai ke rumah, lantai kotor, mana bisa bawa sembahyang? Kalaupun ada orang di rumahnya berselop. Saya beberapa kali bertamu ke rumah orang kaya. Saya tengok orang kaya itu berselop di rumah. Oh, berselop orangnya di rumah. Jangan-jangan di atas tempat tidur pun berselop. Tapi selop yang di luar lain sama selop yang di rumah. Ada selop itu sendal. Ini video ini kan ditonton orang se-Indonesia. Nanti kalau tak kujelaskan dibuatnya komen, selop itu apa ya katanya. Selop itu sendal. Ada sendal di luar yang kena ciri ayam. Ada sendal yang di dalam khusus. Ada sendal yang di toilet, yang di kamar mandi. Kenapa? Karena terperci air kencing najis, takut kena tapak kaki di lantai itu. Itulah yang menimbulkan was-was nanti. Islam ini halus, sehalus-halusnya. Kesucian, kebersihan dijaga, zahir dan batin. Mandi, sudah mandi gosok gigi, pakai minyak wangi. Saya pun sebelum ke sini tadi gitu, mandi, habis mandi, gosok gigi. Gosok gigi dulu baru mandi Pak Ustadz, tak apa-apa. Sambil mandi gosok, terserah lah, yang penting bersih. Kadang orang ini bertanya ini bukan karena tak tahu hobi. Lalu kemudian sudah itu pakai minyak wangi. Minyak wangi zaman dulu itu tidak pakai bahan-bahan kimia. Jadi dipotong pokok kayu itu, potong pokok kayu itu, bagian luarnya agak-agak coklat, masuk sampai ke dalam batang kayu itu hitam. Batang kayu yang hitam tadi itu berminyak dia. Minyaknya itu dimasukkan ke botol. Saya biji mata saya SD waktu saya itu menengok di Kabupaten Pelalawan, nampak saya lah batang kayu itu dicatuk, dipotong-potong, potong, akhirnya dapat yang hitam di tengah. Itulah yang disimpan, berminyak dia, minyaknya itu masukkan botol. Itu namanya kayu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Sekarang anak-anak kita tak tahu lagi pokok kayu gaharu. Pernah anak Ustadz menengok pokok kayu gaharu? Malu pula. Kalian berempat lah, kalau satu-satu ku tanya malu. Berempat kalian ya, 1, 2, 3. Pernah menengok kayu gaharu? Tak pernah menengok kayu gaharu. Asal masuk ke hutan Riau, sawit. Bakarlah sawit tuh. Kalau keluar bau harum semerbak. Jadi kayu gaharu itu tinggi menjulang. Di dalam batang kayu gaharu itu ada isinya hitam. Itulah yang dibakar di Madinah, di Makkah itu. Harum semerbak. Saya pergi ke Malinau, Kalimantan Utara. Dikasih orang itulah kayu gaharu segini panjangnya. Saya tanya sama orang yang paham kayu gaharu, berapa kalau segini ini harganya Pak? 50 juta katanya. Saya peluk, takut saya diminta orang. Saya bawa balik ke rumah, saya masukkan ke lemari kaca, saya kunci, saya gembok.
Setiap tamu yang tak tahu gaharu saya tunjukkan, supaya biji matanya seumur hidup sebelum mati paling pernah menengok gaharu. Oh, ini gaharu nih, kata. Minyaknya sebotol segini 20 juta segini. Kalau kita dikasih orang tuh olesnya sedikit, karena kalau dipakai kawan tuh agak banyak meniti air mata. Mahal kayu gaharu. Sekarang minyaknya setetes, yang banyak itu apa? Alkohol. Makanya waktu disemprotkan wangi, 5 menit sesudah itu hilang. Kenapa? Karena alkohol diembus angin. Sebetulnya itu bukan minyak wangi yang dijual-jual, itu bukan minyak wangi, minyak alkohol. Tapi jadilah daripada tak ada sama sekali. Zaman dulu orang-orang tua di kampung susah, mau gaharu mahal, mau minyak alkohol belum ada. Akhirnya dipotong-potonglah bunga-bunga, dicampur semua, ditambah dengan daun-daun apa namanya, pandan wangi, maka itulah disebut dengan bunga rampai. Bunga rampai namanya, bunga yang dicampur. Habis itu nanti pas datang mengayun anak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagikanlah bunga rampai tadi. Zaman sekarang maulid tak pakai itu lagi. Begitu pas mahalul qiyam berdiri, diambillah parfum minyak wangi, dioleskan ke tangan. Pas dicium, bau dukun. Banyak minyak wangi yang jadilah mau dia bersedekah, tak apa-apa. Ini cerita tentang minyak wangi. Hadis 207. Hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Muslim. 207 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza yaumu 'idin. Hari Jumat ini hari Id. Apa arti Id? Hari raya. Hari raya kita itu Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Bukan 1 Januari. Umat Islam ini mesti tahu. Hari raya kita hari Jumat. Ja'alahu Allahu lil muslimin. Allah menjadikannya hari raya bagi orang Islam. Faman ja'al jumu'ata. Siapa yang masuk pada hari Jumat, falyaghtasil, mandilah. Wa in kana indahu tibun, kalau dia punya tibun, punya minyak wangi, falyamassa, maka oleskanlah. Minyak wangi itu dioleskan, diusap, disapu, bukan diminum. Wa alaikum bisiwak, hendaklah kamu bersiwak, bergosok gigi. Kalau ada yang mengganjal di pikiran macam mana bentuk siwaknya, apakah batang kayu atau pakai pasta, bagaimana bentuk minyak wanginya, apakah minyak wangi atau semprot atau oles atau alkohol atau bercampur atau tidak, nanti kita bahas dalam tanya jawab. Jangan kemana-mana. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Bihadza lafzi, dengan lafaz ini. Nama kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Sanadnya isnaduhu hasan. Hadisnya hasan. Paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Dhaif ini hadisnya. Ini hadis dhaif. Hadis tentang minyak wangi, mandi sama gosok gigi hari Jumat, hasan. Hadis hasan sepakat ulama, hadis hasan diamalkan. Termasuklah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Itu hadisnya hasan. Ada dalam Sunan Tirmidzi. Kita lanjutkan 208. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, man igtasala yaumal jumu'ati,
Siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslal janabah, mandinya mandi junub. Maaf cakap, beribu maaf. Siapa yang mandi hari Jumat, mandinya mandi junub. Apa maksud mandi hari Jumat mandi junub? Mandinya macam mandi junub, basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Karena ada orang mandi rambutnya tak basah, namanya fotokopi. Ada orang mandi begitu, mukanya basah, badannya basah, rambut tak basah. Saya seumur hidup tak pernah mandi rambut tak basah. Karena dari kecil kami kalau mandi rambut basah. Bagi saya kalau mandi rambut tak basah macam tak mandi. Tapi saya tak menyalahkan, itu mazhab saya. Bukan berarti bapak yang tak mandi rambut tak basah. Memang ada orang model begitu, dia rambutnya tak dibasahkannya, takut dia lambat kering, risih, dia gatal, ketombe segala macam. Tak apa-apa. Tapi yang dimaksud dengan mandi junub di sini adalah mandi hari Jumatnya seperti mandi. Jangan bilang orang wajib mandi junub hari Jumat kalau dia tak berbini. Macam mana mandi junub? Mandi hari Jumat itu mesti mandi junub. Mandi hari Jumat maksudnya seperti mandi junub. Maksudnya basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Summa raha, sesudah dia mandi pergi dia ke masjid. Ada pula orang sekarang pergi ke masjid tak mandi, dalam tas bawa anduk, mau mandi di masjid, mau mengurangi meteran air. Summa raha, pergi dia ke masjid fi sa'atil ula. Jadi ke masjid itu waktunya dibagi menjadi 5. Siapa yang datang pada waktu yang pertama, faka'annama qarraba baqaratan, dia sama macam berkurban seekor badanatan, unta. Mandi, gosok gigi, pakai minyak wangi, datang ke masjid. Apa nama masjid kita nih? Hah? Nurul Ukhuwah, nur cahaya, ukhuwah persaudaraan, cahaya persaudaraan. Dan masjid Nurul Ukhuwah ini luar biasa. Yang hadir ke pengajian ini bukan cuman manusia, jin-jin pun hadir. Ustaz tahu dari mana? Itu banyak kursi kosong di luar. Siapa yang mandi, sesudah itu dia gosok gigi, pakai minyak wangi, datang dia ke masjid pada waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanatan, sama macam berkurban seekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang pergi pada jam yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, sama macam berkurban seekor baqarah. Baqarah, lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalisati, siapa yang pergi pada saat yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan akran, macam berkurban seekor kabshan. Orang Arab menyebutnya kabshan, orang Pekanbaru menyebutnya kibas, kambing. Akran, kambing yang udah bertanduk. Kalau berkurban yang disembelih itu kambing bertanduk. Kambing yang belum bertanduk, dagingnya bercampur sama lemak terlalu banyak. Orang miskin setahun tak makan kambing, berharap dapat daging. Begitu tengok lemaknya aja semua, di sendok-sendoknya lemak. Celako yang berkurban ni gitu. Menyumpah dia. Wa man ra'a fi sa'ati rabi'ati, siapa yang ke masjid pada saat yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, dia sama macam orang berkurban seekor dajajah. Dajajah, kalau bahasa kampung kami, a chicken. Wa man raha fi sa'atil khamisati, yang terakhir, siapa yang pergi salat Jumat pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, macam orang berkurban baydah, sebutir telur. Unta, lembu, kambing,
ayam, telur ayam. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Kenapa tak dapat? Karena masuk masjid, khotib sudah naik. Ada pula saya tengok anak-anak muda nih, sengaja diparkir-parkir tuh sambil merokok-merokok. Gak masuk kalian ke masjid, masih khutbah Ustaz. Orang pergi sholat Jumat itu bukan sekedar mau sholatnya. Tujuan sholat Jumat itu mendengarkan khutbah. Maka sebelum khotib datang, duduklah, baca surat Al-Kahfi, berzikir, baca Quran, beristighfar 100, berselawat 100, la ilaha illallah 100, sholat sunat mutlak banyak-banyak. Datanglah saat yang pertama, berlama-lama di masjid. Itu guna hari Jumat, bukan menunggu khotib naik mimbar baru masuk. Fa iza kharajal imamu, kalau imam sudah keluar rumah, sudah keluar imam masuk ke dalam masjid, maksudnya mau khutbah, hadaratil malaikah, malaikat pun tak mencatat lagi siapa yang datang dan tak datang, udah tak kucatat, tutup buku. Datang jam pertama, kau dapat unta. Datang jam kedua, kau dapat lembu. Datang ketiga, kau dapat kambing. Datang jam keempat, kau dapat ayam. Datang jam 5, kau dapat telur ayam. Habis itu malaikat menutup buku. Keluar imam, tutup buku. Yastami'una dzikra, karena malaikat pun ikut mendengar khutbah. Yang tak mau mendengar khutbah itu setan. Makanya kalau ada jamaah sampai ke masjid tertidur, berarti tak ada saya yang bilang gitu. Malaikat-malaikat ikut mendengarkan khutbah. Begitulah kita disuruh pada hari Jumat. Sudah lewat pula Jumat semalam. Nah, ini kita amalkan Jumat depan insyaallah. Mudah-mudahan kita sampai umur sampai hari Jumat. Takut betul jamaah ini mati. Apabila imam sudah keluar dari rumah masuk ke masjid, mau khutbah maksudnya. Kenapa di sini disebutnya imam Pak Ustaz? Karena di tempat kita lain imam, lain khotib. Kalau yang dimaksud imam di sini adalah dia imam, dia sunnah. Yang paling bagus dia imam, dia khotib. Tapi karena sekarang orang tak mampu, ada yang khotib, kalau dia jadi khotib berapi-api, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tapi begitu disuruh jadi imam, ijazah. Tak bisa dia bilang idza. Papa alahum. Bila papa. Fafa. Tak bisa dia bilang fa. Itu. Orang Mesir tu tak bisa membilang jim. Orang Mesir setiap membilang jim jadi G. Nama presiden Mesir Gamal Abdul Nasir. Gamal itu tulisannya Jamal. Tak bisa bilang jim. Jadi saya tinggal di asrama. Pas musim libur, bulan Agustus, banyak orang pulang kampung. Jadi kami yang datang dari jauh, bukan maksudnya yang tak berduit beli tiket balik. Jadi kami tetap di asrama. Orang Afrika, orang Asia. Ada satu orang Mesir. Karena dia orang Mesir, orang Arab, pas sudah iqamat, dialah kami dorong maju. Tak mau dia maju. Sampai kakinya tuh, tapi karena kami ramai mendorong, akhirnya maju juga lah dia. Kami sangka dia tak mau maju tuh karena tawaduknya. Kami dengarlah dia baca ayat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, pas di ujung, tarmihim bihigaratim min sigil. Oh, patutlah dia tak mau maju. Tak bisa bilang jim. Ada orang yang khutbahnya berapi-api, tapi suruh jadi imam hurufnya tak bagus.
Itulah mengapa di Pekanbaru ini lain khotib, lain. Apakah sah sholat Jumat kalau lain khotib, lain imam? Sah, tapi kurang afdal. Yang afdal siapa yang jadi khotib, dia jadi imam. Itu yang paling afdal. Makanya dilatihlah calon-calon imam ini supaya bisa bersuara menggelegar. Yang udah bersuara menggelegar bisa pula bacaan tahsinnya bagus, supaya dia jadi khotib dan dia jadi imam. Kenapa Ustaz tak jadi imam subuh tadi? Saya kemana-mana ceramah tak mau jadi imam. Saya mau mengajarkan ajaran Islam. Yang maju menjadi imam itu adalah orang yang diangkat. Siapa yang sudah kita angkat menjadi imam di masjid kita ini, itulah yang maju ke depan. Walaupun nanti datang orang kemari sorbannya sebesar ban Vespa, tetap imam, tetap nilai yang maju ke depan. Maju ke depan. Karena tak tahu orang luar sana, apakah di sini bismillah nyesir atau jahar, apakah habis sembahyang itu berdoa bersama atau tidak, apakah ada tahlil atau tidak, apakah di sini pakai kunut atau tidak. Karena kalau disuruh orang luar maju, nanti kacau, membingungkan, menimbulkan fitnah. Nah, rupanya di sini bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya subuhnya pakai kunut. Nampaknya sepele, remeh-temeh. Tapi kalau tak paham, itu bisa menjadi masalah. Abang tak sholat lagi di masjid itu? Oh, tak ada kunutnya. Rupanya di rumah pun tak sembahyang. Memanglah laki saya itu Pak Ustadz, kata ibu itu. Tapi jadi juga lah Pak Ustadz, masih hidup dia lagi. Kalau udah datang malaikat, kalau udah datang imam, malaikat-malaikat pun tutup buku, mereka pun mendengarkan khutbah Jumat. Begitulah hebatnya sholat Jumat. Ibu-ibu yang pernah sholat Jumat, angkat tangan. Alhamdulillah. Ibu yang sholat Jumat, maka tak perlu sholat zuhur lagi. Tapi jangan gara-gara ini Jumat besok semua ibu sholat Jumat. Bapak nih balik, ditengoknya apa makan siang kita mah? Ah, itulah gara-gara Ustaz Somad. Aku juga nangkonai. Maksudnya sholat Jumat bagi perempuan itu tak wajib. Yang wajib sholat Jumat itu laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki tak sholat Jumat berarti? Tanya kalau laki-laki perempuan, laki-laki sholat Jumat tidak. Dibilang perempuan, ada pula anaknya. Nah ini. Jadi banyak orang sekarang mengalami kekacauan jenis kelamin. Laki-laki jadi-jadian. Kita lanjutkan. Muttafaqun alaih. Hadis tentang berkurban 5 tadi muttafaqun alaih. Tapi ini bukan dalil tentang kurban. Nah ini dalil tentang cepat datang sholat Jumat. Ada juga orang menjadikan hadis ini jadi dalil kurban. Cobalah nanti tengok udah dekat-dekat musim kurban. Kurban, hukum berkurban ayam. Mana ada kurban ayam? Ada hadisnya. Siapa yang datang pada jam yang keempat seperti berkurban seekor ayam. Ini bukan hadis tentang kurban, bonga. Itulah bahayanya orang membaca hadis tidak pakai ilmu usul fikih. Dibelinya buku, dibacanya, terjemahnya bahasa Indonesia, dipikirkannya sendiri. Oh, ada kurban ayam. Oh, ada kurban telu ayam. Telu puyuh. Kau kenapa telu puyuh? Karena dikiaskan. Jadi Islam ini ada ilmunya. Makanya di UIN, di Al-Azhar, di Madinah, di Makkah Ummul Qura ada ilmu namanya ilmu usul fiqh. Kenapa bisa jadi halal? Kenapa bisa jadi haram? Kenapa bisa jadi makruh? Dalilnya mana? Ini bukan hadis tentang berkurban. Ini hadis tentang sholat Jumat. Kita lanjutkan hadis 2.
Hadis terakhir 209. Habis ini kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. An Abdullah bin Busr radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, jaa rajulun yatakhatta riqaban nas. Masuk seorang laki-laki ke masjid, dilangkahinya bahu orang. Orang udah duduknya, masuk dia ke masjid, melangkahi bahu orang. Pernah bapak ibu menengok orang masuk masjid melangkah bahu orang? Langkah yatakhatta riqaban nas yaumal jumu'ah. Wan Nabi SAW yaktub. Waktu itu Nabi sedang khutbah. Jamaah Jumat rahimakumullah, kata Nabi. Masuk seorang laki-laki, melangkahi pundak orang, melangkahi bahu orang. Apa kata Nabi? Ijlis, duduk. Faqad azaita, kau sudah menyakiti saudaramu. Duduk, jangan kau melangkahi bahu orang. Bolehkah khotib bercakap dengan jamaah? Boleh, ini dalilnya. Duduk. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nama kitabnya Al-Musnad. Wa Abu Daud, nama kitabnya Sunan Abi Daud. Wa Nasa'i, nama kitabnya Sunan Nasa'i. Wa Ibnu Khuzaimah, nama kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban, nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Hebat masjid ini. Terbit matahari berbunyi. Terbit matahari berbunyi. Terbit matahari berbunyi. Sampai satu hari tak berbunyi. Waspadalah. Wazada, ada tambahan kalimat. Wa anaita. Apa arti anaita? Wahia bimat. Mat artinya panjang. Anaita. Summanun anaita. Ay akharta al-maji. Jangan kau langkahi bau pundak saudaramu karena kau datang terlambat. Datang, duduk aja situ, kata Nabi. Wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Majah min haditsin Jabir. Ibnu Khuzaimah dengan Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Itulah hadis yang kita bahas. Kalau datang hari Jumat, cepat-cepat langsung di sop pertama. Banyak juga orang datang hari Jumat, susunnya sop belakang, di muka kosong. Kalau di muka kosong nanti orang terlambat, terpaksalah melangkahi bahu. Makanya siapa yang datang cepat. Kenapa kalian di belakang? Kenapa tak duduk depan? Sop depan kok kosong? Mohon maaf Pak Ustaz, yang depan itu untuk pejabat-pejabat. Jadi booking orang itu tempat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pejabat-pejabat. Cabut itu semua, duduk di situ. Tak ada ajaran Islam booking tempat. Saya sholat di masjid, apa namanya tempat kantor-kantor di Malaysia khusus, Putrajaya. Masjid besar cantik depan kolam. Ustaz Somad, ini belakang pas dekat pintu keluar ada satu tempat. Di sinilah tempat Tan Sri Mahathir Muhammad sholat Jumat Pak Ustaz. Oh, bukan di depan. Enggak. Kenapa? Karena dia selalu terlambat datang dari kantor, sibuk, datang sholat di situ. Bukan minta siapkan depan, masuk dari depan. Yang terlambat langsung ke depan kan Ustaz Somad. Aku cepat datang tadi, cuman duduk depan. Kadang ceramah ini mau jadi senjata makan tuan. Saya cepat datang tadi, cuman duduk depan. Kenapa tak masuk di ke belakang? Mana saya tahu, panitia mengarahkan. Saya tengok ada pelut kuning, saya makan. Nah, itulah hadis kita. Panjang umur, sehat badan. Bulan depan kita jumpa hadis yang ke-210 insyaallah. Baik, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq pakai qaf. Rakaataini lillahi ta'ala. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Ayatnya terserah. Yang panjang-panjang. Yang baca Yasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang berada di kota Duri, Provinsi Riau. Di belakang saya ini adalah rumah wakaf, rumah Quran Nurul Azhar, dipakai untuk anak-anak mengaji tahfiz Quran, pengajian ibu-ibu. Petang ini kami buka bersama, santunan, banyak program khatam Quran dan lain sebagainya. Program rumah wakaf ini masih dalam proses renovasi. Mari kita support program renovasi rumah Quran Nurul Azhar 2 Duri Riau. Bisa kita support melalui Bank Muamalat, nomornya 2210, 6-nya 6 kali, 666 666. Sekali lagi Bank Muamalat 2210 666 666, kodenya 17. Jangan lupa konfirmasi ke nomor handphone 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'amdaita, yang diwakafkan. Itu yang akan kekal menjadi bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kira-kira di mana lokasi Ustadz Somad sekarang? Ini sedang di atas asrama 3 lantai, asrama santri penghafal Quran Nurul Azhar yang luar biasa. Dari mana duitnya? Ini duit semua dikirim oleh jamaah dari seluruh penjuru dunia, dimanapun berada. Mari kita support agar lahir dari asrama ini para penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Kami sudah tak kuat, sudah tua untuk berkeliling, masuk ke kampung, keluar kampung, hutan, keluar hutan. Anak-anak yang kita didik di asrama ini, makannya di sini, ngapalnya di sini, tidurnya di sini. Mereka nanti akan terjun ke seluruh pedalaman, ke tempat daerah Trisolir, di tempat-tempat yang selama ini kami datangi. Menjahaza ghazian faqad ghaza. Kita tak sanggup, kita bukan penghafal Quran, kita bukan ulama, kita bukan kiai. Tapi kalau kita support anak-anak ini, insya Allah mengalir juga pahalanya. Niatkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Mari support, donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666661, Bank Syariah Indonesia 147666666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210 666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal. Konfirmasinya ke nomor 0852 6541 6060, admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum rokok elektrik? Hukum rokok ini tidak disebutkan secara teks dalam Quran, tak ada secara teks dalam hadis. Kalau babi ada tak dalam Quran? Hurrimat alaikumul maitatu, haram bagi kamu bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir babi, anjing ada dalam hadis. Tapi rokok tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis.
Karena tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, maka ulama berijtihad. Lain kepala, lain isinya. Yang satu mengatakan rokok ini mudaratnya sangat tinggi. Rokok dapat menyebabkan penyakit kanker, impotensi, keguguran. Rokok itu membunuhmu. Maka karena tinggi dia bilang rokok itu haram. Yang satu lagi mengatakan rokok tidak haram, hanya sampai makruh. Jadi dua pendapat. Yang satu menyebut haram, yang satu menyebut makruh. Saya tidak merokok. Dan saya sampaikan dua-duanya. Kalau jamaah mau ikut haram, jangan merokok. Kalau jamaah mau ikut makruh, merokok sama macam makan kotai, sama macam makan kerupuk jengkol. Yang tak betul itu, pas ditanya hukum rokok, kau merokok haram. Pas rokok kawan makruh. Ini tak betul. Tapi kau bilang kemarin haram. Kalau punya aku, kalau punya kau makruh. Itu tidak istiqomah. Itu namanya mencela-mencela. Jadi rokok itu hukumnya dua. Ada yang mengatakan haram, Muhammadiyah mengatakan rokok haram, NU mengatakan rokok makruh. Kenapa makruh? Karena banyak kiai merokok. Guru-guru saya banyak merokok. Lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia makruh. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Sebelum beliau Syekh Nasir Farid Wasil haram. Jadi tentang masalah rokok ini dua pendapat. Apa hukum kalung name tag, kalung tentara? Tulis ini, tentara itu kalau perang mati, ketahuan dia dari negara mana, orang mana, dari mana? Dari kalungnya. Kan ada dulu filmnya kan, Tour of Duty. Tour of Duty. Perang Vietnam. Dibunuh sama tentara Vietnam. Dari mana ketahuan jenazahnya? Meledak, habis semua. Ada kalungnya. Sekarang banyak anak muda perang tidak, kalungnya ada. Apa hukum anak muda pakai kalung? Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal segala asal mubah, boleh. Hukum asal dalam Islam bukan haram. Hukum asal dalam Islam mubah, boleh. Kapan dia jadi haram? Kalau ada yang menyebabkan dalil haram. Jadi hukum laki-laki berkalung mubah. Kapan dia jadi haram? Kalau kalungnya emas. Uhillu dzahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra bagi perempuan. Wa uharrimuhuma 'alal rijal. Bagi laki-laki haram. Hukum asli kalung rantai mubah. Kapan dia jadi haram? Setelah dipakainya kalung itu, mulai tangannya begini. Masjid di mana? Jadi haram. Mana dalilnya? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ini virus ini sedang disebar ke seluruh dunia. Kedutaan Inggris memasang tiang bendera LGBT di kedutaannya. Logo LGBT dibawa, dipakai pesawat dari Jerman mau masuk ke Qatar. Dihalau, diusir. Boleh ke negara lain, tukar pesawat. Kenapa pemain sepak bola pula LGBT? Dia tak LGBT, tapi supporternya pabrik-pabrik LGBT. Payung-payung kita pun banyak dipakai warna LGBT. Untung tenda masjid tak LGBT. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami dari LGBT. LGBT ini adalah fitnah akhir zaman. Untuk turunnya azab Allah yang pernah diturunkan kepada kaum Sadum. Nama kampungnya Sadum. Dari kata Sadum inilah perbuatan mereka. Perbuatan orang Sadum, Sodom.
Nanti saya sebutkan kasar bunyinya. Tapi memang jangan sebut LGBT. Yang paling kasar, kalimat kasar itulah untuk membuat dia malu. Pencinta lubang ciri. Jangan pakai kalimat yang lembut-lembut. Jangan pakai kalimat yang mudah. Memang mesti pakai kalimat itu. Apa hukum asuransi rumah? Kelompok yang pertama mengatakan asuransi itu haram. Kenapa? Karena ada judi di dalamnya, gambling. Store sejuta, sejuta. Ada 100 orang. Jadi berapa? 100 juta. Nauzubillah, kecelakaan mobil saya. Maka duit orang ini semua tertarik ke saya. Maka menurut ini haram. Kenapa? Karena judi. Kan duit orang ini yang ke saya kan. Saya jadi dapat 100 juta. Ada orang yang nyetor tiap tahun, tiap bulan, tak pernah kecelakaan, tak dapat. Akhirnya dia berdoa, kecelakaanlah aku ya Allah. Nauzubillah. Kelompok pertama mengatakan asuransi ini haram karena ada unsur gharar, gambling, judi, ketidakpastian. Kelompok yang kedua mengatakan asuransi ini boleh. Kenapa boleh? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Saya kan sedang susah nih kecelakaan. Siapa menolong saya? Ini teman-teman saya ini nolong. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Akhirnya dapat. Kata kelompok ini, apa salahnya? Kan tolong menolong. Kata kelompok ini, salah. Karena ada judi di dalam. Kalau mau tolong, tolong aja. Jangan main judi. Maka tentang masalah asuransi ini 2 pendapat. Referensinya kitab namanya Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Yang menulisnya Syekh Ali Jum'ah. Jadi kalau Bapak ikut pendapat yang pertama, haram. Kalau Bapak mau ikut pendapat yang kedua, ubah. Terserah mau ikut yang pertama, kedua. Saya serahkan. Ustaz sendiri, saya tak ada ikut asuransi. Tidak asuransi kesehatan, tidak asuransi jiwa, tidak asuransi mobil. Jadi mobil Ustaz tak ada asuransi? Enggak. Tak pernah kecelakaan? Selalu. Kadang ditabrak dari belakang, kadang menabrak tiang listrik. Jelas? Jelas insyaallah. Apa hukum memperingati maulid Nabi dengan menabuh hadrah di dalam masjid? Maulid itu isinya apa? Dibawa Ustadz Mawardi lah. Tahu kenal Ustadz Mawardi? Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, doktor dari Madinah, 13 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Ketua MUI Kampar, mufti kota Pekanbaru. Dibawanya lah ulama dari Madinah acara maulid. Maulid adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Selesai acara maulid, dia tak tahu itu acara maulid. Udah selesai dikasih tahu ke dia, Syekh, ini acara ini maulid. Ini maulid tuh dia. Kalau gini tak haram kata dia. Acara maulid itu kan 5. Yang pertama baca Quran. Ada qorinya baca Quran kan? Yang kedua ceramah tentang sejarah Nabi. Yang ketiga doa. Yang keempat selawat. Yang kelima yang paling penting makan. Pertama ada baca Quran, yang kedua ada ceramah tentang sejarah Nabi, yang ketiga ada selawat, yang keempat ada doa, yang kelima makan. Itulah maulid tuh. Jadi banyak orang pas dikasih ikan, ini ikan, saya tak makan ikan. Ketika ikan itu di blender sama tepung, dibuat empek-empek, kalau juga makan enak gitu. Ini namanya entah bodoh, entah pura-pura bodoh. Hadirilah pengajian sirah Nabi Muhammad bersama
Ustadz Doktor Fulan. Pas bulan Maulid. Apa namanya tuh? Itulah Maulid tuh, bonga. Itulah Maulid tuh. Kenapa tak kalian pakai otak kalian? Itulah Maulid tuh. Jadi nanti kalau diejek-ejek orang masjid apa? Nurul Ukhuwah buat Maulid, balehonya aja tukar, jangan buat Maulid. Kajian sirah. Itu pasti datangnya. Yang membuat itu namanya Sultan Abu Sa'id Kukburi. Sultan yang soleh bernama Abu Sa'id Kukburi. Berapa dia bersedekah waktu pertama kali dia buat Maulid Nabi untuk membangkitkan semangat mencintai Nabi? 10.000 kepala kambing bersedekah. 30.000 piring manisan sedekah. 3.000 kepala kambing, 10.000 kepala kambing itu beserta badan-badannya, bukan kepalanya jo. Kalau kambing sebadan. Panjang umur, sehat badan, ada rezeki, akan kita buat Maulid sepanjang jalan Sudirman. Setuju? Dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke airport kita buat acara Maulid, pengajian. Kepala kambing. Yang tak bisa makan kambing, telur ayam kita kasih. Isinya dibuat 5. Pertama, baca Quran, undang qori-qori internasional. Yang kedua, bacakan sejarah Nabi. Yang ketiga, berselawat. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, itulah intinya. Apa hukum hadrah dalam masjid? Hadrah sekarang bahasa kerennya hadrah. Kalau mau zaman dulu rebana. Kenapa disebut rebana? Karena lagunya Rabbana salli ala man yahu marhaba. Rabbana. Karena selalu Rabbana. Apa tadi? Rebana. Dari kata Rabbana. Intinya ada memukul duf. Gendang itu bahasa Arabnya duf. Apa hukum memukul duf? Hadis yang pertama. Datang perempuan. Ya Rasulullah. Ya. Aku bernazar. Apa nazarmu? Kalau kau menang perang, kupukulkan gendang. Kata Nabi, pukulkan. Dipukulkannya gendang. Kelempong. Sekarang saya tanya, bolehkah memukul gendang? Boleh. Nabi aja membolehkan. Hadis yang kedua. A'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di dalam masjid. Wadribu alaihi biddufuf. Pukullah gendang. Supaya orang tahu bahwa ini acara nikah. Kelempang. Jadi kalau ada orang memukul gendang, tapi yang memukul gendang ini kalau bisa laki-laki. Jangan macam zaman dulu memukul gendang perempuan. Menonton laki orang, menonton bini orang. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Di masjid. Yang memukul hadrah di Masjid Nurul Ukhuwah ini laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan dibuat di teras di luar. Yang sini. Yang ibu-ibu sini ditengok, oh bapak mengangu apa tuh nengok bini kawan. Kalau ibu punya grup nasid, pukul di belakang. Grup nasid yang sampai tak ada. Mengayun anak, grup nasid. Akikah, grup nasid. Walimah, grup nasid. Kalau nasid hilang, digantikan keyboard tunggal. Kian racun, kucing garong, cinta satu malam. Pulang-pulang berbadan 2. Hafal juga Ustadz juga di jamaah. Apakah boleh memposting tata cara walkout untuk pengetahuan publik dan tak berbaju? Laki-laki auratnya minas surrati dari pusat ila rukbah ke lutut. Jadi kalau ada bapak pakai celana Hawaii tertutup pusat sampai ke lutut, mempraktekkan push up, mempraktekkan pekerjaan apapun namanya, maka dia menutup aurat. Adapun perempuan yang boleh nampak
innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil ma'id, kalau sudah sampai usia maaf cakap haid menstruasi, la yasluh laha an yura minha illa hadza wa hadza, yang boleh nampak cuman wajah dan tangan. Yang dimaksud tangan itu zahiruha wa batinuha. Iko boleh, ini boleh. Jadi tangan baju perempuan sampai ke siku. Wajah macam pakai ini ibu-ibu ini. Ini udah nutup aurat. Entah subuh kok aja, entah sampai siang, Allahu a'lam. Bagaimana Ustadz memandang kondisi politik Indonesia dari sudut pandang Islam? Sebab sistem politik di Indonesia adalah sistem liberal. Kita sampai tahun 1946 kita menganut sistem monarki. Monarki, meninggal sultan, naik anaknya. Sultan Syarif Qasim, kalau meninggal siapa naik? Anaknya tak ada. Sultan Syarif Qasim tak ada anaknya. Jadi kalau begitu siapa yang naik? Adiknya. Kita tidak pakai sistem itu lagi, karena tahun 1946 Sultan-Sultan Melayu menyerahkan kepada Presiden Insinyur Soekarno. Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, Sultan Riau Lingga, semuanya menyerahkan. Kami ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lagi pakai sistem monarki. Kalau meninggal ayah, anaknya tak langsung naik. Maka kita pakai sistem namanya demokrasi. Sistem demokrasi bagaimana? Pemilihan umum. Tentukan calon, mau memilih botol atau memilih gelas. Nah, pilihlah, coblos. Saya milih botol, cucu. Saya milih gelas, coblos. Itu namanya kesaksian. Saya bersaksi 5 tahun ke depan orang ini layak saya pilih jadi pemimpin saya. Pilih. Itu namanya sistem demokrasi. Kalau setuju, ikut. Kalau tak setuju, jangan ikut. Saya tak setuju Pak Ustadz, saya mau mencalonkan diri. Mencalonkanlah. Mesti ada perahunya. Perahunya apa? Partai. Anggota DPRD kota, kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden. 9 dipilih oleh rakyat. 2023 panas, 2024 lebih panas. Waspadalah. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai pernyataan Pancasila adalah cara menjalani syariat Islam? Pancasila, 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi Indonesia adalah negeri yang bertuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara-saudara kita yang ada di timur sana yang tak Islam ketakutan. Takut mereka kalau ada kata syariat Islam di Pancasila ini, berarti kami nanti kena potong lah semua, kata dia. Takut dia. Kata dia kalau ada syariat Islam kami bubarlah, kami tak maulah ikut Indonesia. Waktu itu pemimpin-pemimpin kita ini menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Udah 3 dihadapi, bertambah lagi musuh 1 lagi. Janganlah kalian mau meninggalkan kami pula berjuang. Ya tapi kami kalau ada kata syariat itu kami tak mau. Oke, kalau gitu kita buang ini. Maka jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Itu asalnya. Jadi sebetulnya yang berlapang dada ini kita atau saudara kita? Kita. Maka anak-anak mesti paham sejarah. Demi untuk keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, buangkan kata syariat. Apakah dengan Pancasila syariat Islam tak bisa dilaksanakan? Bisa. Tidak boleh jual minuman keras di pasar dan di tempat umum.
Itu syariat Islam kan? Bisa kita berlakukan di Pekanbaru? Bagaimana caranya? Melalui perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat perda? DPR. Siapa yang milih DPR? Kita. Maka pilihlah DPR yang memperjuangkan syariat. Rasa-rasa 2024 udah. Yang jadi masalah, orang tidak mau tahu siapa yang duduk di situ. Yang penting siapa yang ngasih jilbab sama net poli. Nah, itu dipilihnya. Kenapa kau pilih? Ah, dia yang ini kau ngasih jilbab, Ustaz. Ini ceramah aja, ini bagus jilbab, ini jelas lagi. Maka umat ini mesti dicerdaskan. Saya yakin dengan masjid yang hebat, Masjid Nurul Ukhuwah ini, kalau ada caleg-caleg ngasih 50.000, tak laku di sini, betul? 5.000, tak mau dia. Tapi kalau 5 juta, istikharah dulu kata dia. Ini nanti tahun 2023, karena bulan Februari 2024 sudah pencoblosan. Berarti di 2023 itu nanti ada yang bawa karpet, ada yang bawa apa-apa. Bilang sama dia, kau kalau mau mencalon, buat kontrak politik. Kalau duduk nanti di legislatif, akan memperjuangkan perda syariah, perda khamar, perda anak yang tamat SD tidak bisa masuk SMP sebelum punya ijazah buta huruf Al-Quran. Bisa? Bisa. Jadikan perda. Sehingga semua orang tua di Pekanbaru akan memasukkan anaknya ke MDA. Maka MDA akan hidup. Kenapa MDA ini macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau? Karena tidak ada support politik. Mesti ada pengangkatan guru agama, guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru mengaji. 300.000 sebulan, digaji 6 bulan sekali, disunat masal. Mau jadi apa negeri ini? Makanya kata Presiden Soekarno, kita tidak negara Islam. Kita tidak pakai sistem kesultanan. Kita pakai sistem demokrasi. Maka berjuanglah di legislatif. Kenapa Ustaz tak berjuang di legislatif? Kalau saya masuk anggota legislatif, masuk partai terlalu sempit. Saya ini ustadz bagi seluruh orang umat manusia. Termasuk jin-jin pun ikut mendengar ceramah saya. Nah itu. Tapi kalau ada bapak-bapak, anak muda, ibu-ibu mau memperjuangkan lewat politik, maka duduklah di situ. Mudah-mudahan itu juga bagian dari jihad, insyaallah. Itulah kaji kita pada subuh ini. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Anak-anak kita soleh dan solihah. Kota Pekanbaru, bumi lancang kuning, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis subuh ini. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aziman mubarakan fih. Jadikan bumi lancang kuning negeri yang diberkahi. Bukakan pintu rezeki dari segala penjuru. Ya Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Isfi mardana, saudara kami yang sakit berikan kesembuhan, kesehatan. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia lapangan kuburnya selamatkan dari azab kubur ya Allah. Allah maftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami untuk selalu belajar, untuk selalu menerima nasihat, untuk selalu istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.